Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, nuwasil qira'atana fi al-mushawwik ila al-qira'ah wa talabil ilm. Qad alafa Ali ibn Muhammad al-Imran والآن في صفحة 35. الفصل الثاني حرص العلماء وشغفهم بالكتب قراءة وتحصيلا. Di bab yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan diskusi kita ya tentang Al-Mushawwik ya, yang dikarang oleh Ali ibn Muhammad al-Imran, yang alhamdulillah dengan izin Allah telah memudahkan kita untuk istiqomah ya sampai dengan di halaman 35, dan kita berdoa semoga kita target terdekat bisa menyelesaikan kitab ini agar Allah permudah kita untuk lanjut ke kitab-kitab berikutnya dengan izin Allah. Faslus Tsani Hirsul Ulama wa Saghafihim bil Kutub Qira'atan wa Tahsilan. Jadi di bab ini kita akan banyak mendengarkan dengan judul besarnya adalah Hirsul Ulama. Jadi bagaimana ulama ini punya tekad yang kuat, punya azam yang kuat, wa syarafihim bil kutub, bukan hanya tekad tapi juga kecintaan mereka terhadap buku-buku, baik itu buku ini mereka baca ataupun bagaimana cara mendapatkannya. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya kalau dalam buku itu sejarahnya sesuatu yang membuat menarik bukan hanya kita mampu dengan insya Allah untuk memahaminya, tapi juga ada cerita bagaimana mendapatkannya. Dan insya Allah kita semua pernah merasakan mencari buku yang kita inginkan dan alhamdulillah ketemu, dan di situ ada satu kepuasan tersendiri. Laqad abda'al ulama wa a'atu fi bayani qimati kutubil ilm. Dan para ulama sudah banyak ya mengulang tentang qimatu kutubil ilm, bagaimana buku-buku ilmu itu mempunyai harga yang tersendiri. Kita target terdekat bisa menyelesaikan kitab ini agar Allah permudah kita untuk lanjut ke kitab-kitab berikutnya dengan izin Allah. Faslus Tsani Hirsul Ulama wa Saghafihim bil Kutub Qira'atan wa Tahsilan. Jadi di bab ini kita akan banyak mendengarkan dengan judul besarnya adalah Hirsul Ulama. Jadi bagaimana ulama ini punya tekad yang kuat, punya azam yang kuat, wa syarafihim bil kutub, bukan hanya tekad tapi juga kecintaan mereka terhadap buku-buku, baik itu buku ini mereka baca ataupun bagaimana cara mendapatkannya. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya kalau dalam buku itu sejarahnya sesuatu yang membuat menarik bukan hanya kita mampu dengan insya Allah untuk memahaminya, tapi juga ada cerita bagaimana mendapatkannya. Dan insya Allah kita semua pernah merasakan mencari buku yang kita inginkan dan alhamdulillah ketemu, dan di situ ada satu kepuasan tersendiri.
laqad abda'al ulama wa a'atu fi bayani qimati kutubil ilm. Dan para ulama sudah banyak ya mengulang tentang qimatu kutubil ilm, bagaimana buku-buku ilmu itu mempunyai harga yang tersendiri, bagaimana buku keilmuan itu memiliki value yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, wa azimu asariha, dan juga kemuliaan dalam asar ya, asar influence, pengaruhnya, wa jalalatu mauqi'iha, dan juga ketinggian atau kemuliaan bagi tempat buku tersebut. Walhum fi dzalika, buku tersebut. Walhum fi dzalika ibaratun masyhuratun nasron wa syi'ran. Dan para ulama ini sampai mereka memberikan ibarah, memberikan frasa khusus ya yang sangat terkenal, baik itu dalam bentuk nasron atau syi'ran, baik itu dalam bentuk narasi yang teratur dengan rapi ataupun narasi bebas, dalam hal ini adalah syair ataupun prosa. Najidu katsiran minha fi muqaddimati kitab Al-Hayawan Al-Jahid. Dan kita akan banyak menemukan ibaratun masyhurah, kita akan banyak menemukan ibarah-ibarah yang sangat terkenal itu. Salah satunya ya di kitab sebagian min ba'diha fi muqaddimah kitab Al-Hayawan, yang sebagainya bisa kita temukan dalam opening dari buku Al-Hayawan yang dikarang oleh Jahid. Wa fi thanaya kutubihi, dan di sela-sela buku di dalamnya ya, itu kita juga akan menemukan ibaratun masyhurah. Dan berikutnya wa fi taqyidil ilm, dan buku dengan judul Taqyid al Ilm wal Jami' lil Khatib al-Baghdadi. Dan berikutnya kita juga akan menemukan di buku Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Jadi ini nama-nama buku ya, li Ibnu Abdul Bar. Wa fi mutawi kutub adabut talab ya Pak, adabut talab. Matawi. Apa? Matawi. Jamak dari matwi. Matawi. Kutub adabut talab wa kutub at-tarajim was siyaru perjalanan hidup. Wa muqaddimatul musannifat allati tatahaddatsu an khazainul kutub, dan buku-buku yang musannif ya, kemarin sudah musannafat, buku-buku yang musannafat ini berarti memang banyak di buku itu adalah buku yang berhasil ditulis dengan mendatangkan banyak referensi. Allati tatahaddatsu an, yang buku itu berbicara tentang khazainul kutub, tentang lemari-lemari buku ya. Cetak apa? Khazanah ya. Fala nu'idu ma qaluhu, dan kita nggak ngulangin apa yang mereka katakan. Fahuwa mubtadzilun fi madhannihi. Mubtadzilun apa mubtadzilun? Umum ya. Biasa ya, banyak dipakai. Mubtadzilun. Ini. Iya benar. Yang udah umum dalam menjadi sumber ya. Tadi kita lihat yang umum, yang biasa yang banyak dipakai. Oh, Sudah umum ya. Aku belum buka kamus. Sudah umum ya. Umum ya. Nanti dulu ya. Madhanihi, di sumbernya udah umum. Fahuwa mubtadzilun fi madhanihi, dan buku-buku yang memang sudah sangat umum untuk dijadikan referensi terkait dengan keutamaan dari buku tersebut. Illa anni lam asya ikhla'u hadzal kitab min lumai min, kecuali aku sendiri lam asya ikhla'u hadzal kitab. Ini aku belum buka ini apa ya? Lam asya enggak ingin. Mengosongkan ini dari sinar apa? Ya. Sinar Maksudnya utama apa ya? Lam asya, kan aku nggak berkehendak ikhla'u hadzal kitab untuk hanya saja aku tidak ingin untuk mengosongkan buku ini dari
keutamaan sinarnya oke. karya-karya Ya, itu. jadi kan ini nggak akan diulang semua ucapan ulama yang membicarakan namun tentang itu, hanya tapi saja, akan ada yang diambil sedikit sama hanya saja beliau, saya tidak biar kosongkan bukunya ucapan nggak kosong sama sekali dari penjelasan tentang dari, itu. dari Oke. keutamaan atau cahaya ilmu. Jadi harapan dari penulis buku ini adalah meskipun beliau tidak nu'id maqaluhu, tapi beliau juga tidak menghilangkan keseluruhan kitab karena kitab itu terlalu glowing untuk ditinggalkan. Fakhtartu bid'i kalimat uraha min ahsani makil. Dan aku akan memilih Bid'ah. bid'ah. Dan aku akan memilih beberapa kalimat yang kurasa itu bagus untuk dipilih disampaikan. Qala al-Jahid, ya. Zahid berkata, beliau hidup di tahun 455 di kitab Al-Hayawan, man lam takun nafaqatuhu allati takhruju fil kutub aladza indahu min infaqin aw syakil kian. Barang siapa ya yang nafkah yang dikeluarkannya untuk buku itu lebih nikmat, Tidak lebih nikmat. tidak lebih nikmat, ya kan, dibandingkan ketika dia menghabiskannya untuk usyakul iyan. Usyak nih kecenderungan ya, kegilaan terhadap biduan-biduan. Biduan itu ya. Iyan tuh biduan ya, nyanyi wanita ya. Aku lihat di kamus tuh nyanyi wanita. Biduan. Jadi barang siapa yang nafkahnya itu dikeluarkannya lebih banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, wal mustahtarin bil bunyan, dan kecintaannya dalam bangunan, lam yablug fil ilmi mablaghan radiyan, dan dia tidak akan pernah mencapai dari ilmu itu derajat yang memuaskan. Walaysa yantafi'u bi infaqihi hatta yu'thiru ittikhadul kutub itharul a'rabi farsahu bil laban ala ayali. Dan tidaklah harta itu yang dihabiskan ya itu membawakan manfaat sampai yang dihabiskan itu mampu yu'thiru ittikhadul kitab, sampai dia mampu mengutamakan untuk memilih buku ya daripada orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini Badui ya kan, memberikan susu kepada keluarganya. Jadi kalau dulu Badui itu saking cintanya kepada kudanya itu lebih memberikan susu kepada kudanya daripada keluarganya ya, maka begitu dengan ilmu. Tidak bermanfaat ya orang yang menghabiskan hartanya sampai dia mendahulukan untuk membeli buku tersebut. Wa hatta yu'ammila fil ilmi ma yu'ammil al-a'rabi fi farsihi. Dan tidaklah seperti dan hampir-hampir sama seperti orang-orang yang menekuni satu ilmu ya sampai keluar potensi terbaiknya, yang sama dengan orang-orang Badui ketika mereka fokus kepada budaya. Ambil fokus ya. Amela itu kalau aku lihat dia pemahaman yang menekuni sampai mengeluarkan apa yang tersembunyi dari keilmuan tersebut. Jadi ini kecintaan membeli buku itu diajarkan dengan kecintaan. Sebenarnya al-qiyan wal mustahtarin ini bukan sesuatu yang sia-sia, tapi emang ini yang mayoritas disukai sama kita bapak keluarga rumah tangga ini. Senang properti ya. Iya, ini properti kian itu sebenarnya lebih investasi sebagainya. Jadi perempuan bukan pemeliharaan ya. Nah, kita lihat di ya, peliharaan. Budak kan dulu kayak investor ya, kayak barang-barang. Peliharaan ya, kalau lihat tadi peliharaan apakah hewan peliharaan atau budak dipelihara? Kalau orang teman saya beli kambing gitu kan, buat nanti suatu peliharaan ya. Akan berfungsi. Nah, kecintaan peliharaan. Berarti al-qiyan adalah peliharaan ya.
Tapi ada yang juga Alfian. tadi kakaknya dia itu ada AI menerjemahkan biduan. Biduan iya, apa? Ya, Tapi kita lihat di kamus budak pemeliharaan. perempuan itu. Budak perempuan itu. Gitu ya. Karena suatu saat kan dia akan naik. Nah, Kayak Tujuannya kita gitu ya. ngurusi rumah kan demi kenyamanan. Adapun selain rumah kan kita butuh investasi tuh buat hidup kehidupan selanjutnya. Jadi kalau sekarang Atau biduan mungkin sesuatu yang melenakan. Enggak, Enggak ini juga ya? perbandingannya sama-sama penting. Tapi Sama-sama yang masih- dicintai ya. nah, tapi satu untuk dunia, satu untuk ilmu. insyaallah. Oke. kalau diartikan biduan itu seolah-olah iki ya para pecinta sawer. Iya kan? Jadi kan nggak apple to apple. Iya, akhirnya aku pecinta sawer, tapi kalau pecinta memelihara apa hal yang dipelihara Iya. apa. Kan itu kan ada kuda kan. Nah, itu kan nempel-tempelnya ya peliharaan ya apa Betul. gitu. Burung atau apa yang di sini. Wait, udah ini ya. Ya, ambil. Iya, nak ambil. Hasil. Karena kakak kesana. Ini budaya saya. Iya, nak. Ini sebelum. Wa dzakara Banyak ini. Ayo. al-Imam Ini baru. Abu Muhammad Ibnu Hazm Nada aja. Udah aja. fi risalah Maratibil Ulum Da'aimal ilmi ya. Wah, Jadi mana? da'amah itu ruknun al ilmi ya. Pilar-pilar dari keilmuan. Fa'adda minha dan dia menghitungnya mengkategorikannya adalah al istighfaru fil kutub, yaitu memperbanyak dari buku bacaan. Falayakhlu kitabun min faidah wa ziyadah ilmin yajiduha fihi idza ihtaja ilaih. Sepaham banget ini. Dan tidaklah buku-buku yang dia habiskan kecuali dia akan mendapatkan faedah dan juga tambahan ilmu yang dia dapatkan di dalam buku itu, yang mana itu adalah ilmu yang dia butuhkan. Wala sabila ila hifdzil mar'i li jami'i ilmihi alladhi yakhtasu bih. Dan tidak ada jalan ya ila hifdzil mar'i, apa nih ila hifdzil mar'i ini Bagi seseorang untuk menjaga bagi semua seseorang ilmu. untuk menjaga Semua ilmunya. semua ilmunya yang dia memiliki mutakhasis di dalamnya. Faid la sabil ila dzalik. Ini belum tahu. Maka kalau tidak ada upaya apa namanya kemampuan untuk menghafal semua ilmu itu, maka penggantinya adalah kalau kutubun imam bisa lahu idatun, maka memiliki buku itu sebagai Ya. alternatif lain kalau kita nggak bisa menghafal. Oke. Kalau memori oke. otak terbatas gitu, Heeh. kita kayak macam beli hard disk gitu, eksternal, yaitu buku. Fal kutub ni'mal khizanah lahu. Ya, oke. Jadi di sini bisa diartikan bahwa memang salah satu cara untuk seseorang mengumpulkan ilmunya adalah dengan menghafalkannya, gitu ya. Dan memang itu adalah jalan yang jalan yang utamanya. Kalau dia nggak mampu, maka fal kutub ni'mal khizanah lahu. Maka hal terbaik bagi buku tersebut adalah ditaruh di tempat-tempat penyimpanan, Bukan. gitu ya. Bukan. Tadi yang kata Ustaz Eko, jadi kalau kemampuan kita untuk menghafal ilmu yang kita pelajari itu terbatas, maka kita bisa simpan itu di dalam buku. Maka buku itu menjadi tempat menyimpan ilmu terbaik. Oke. Nanti fal kutub. Artinya kalau suatu saat kita lupa, kita perlu ilmu tentang warisan gitu, kita ingat tentang pembahasan tentang Ya, itu ada di buku pembimbang. itu gitu, kita bisa ambil lagi. Jadi kita kayak nemu memori kita yang sempat hilang itu. Nanti fal kutub itu nikmal khazanah, berarti buku itu sebaik-baik khazanah, tempat simpanan, tempat nyimpan ilmu. Tidak tulipa, maka ketika dibutuhkan baru kemudian ya ini dibuka ya. Itu kayak podcastnya Kiai terbaru enggak terbaru Ya. yang terkait buku itu kalau lupa, jadi kalau Oh, mau menghafal semua Suyuti ya. maka ya buku kalau kita nggak mau gimana Kan beliau bilang
ini ada kitab tafsir punya muridnya. Oh iya. Muridnya bawa kitab tafsir berapa jilid gitu. Kemudian kata Imam Suyuti, pinjamkan saya 2 hari. Setelah itu kamu baca kitab itu selama setahun. Nanti kalau kamu ada yang perlu ditanyain, datang ke saya. Bawa buku itu. Bawa buku itu. Jadi sama beliau cuma 2 hari. Tapi sama muridnya setahun dipelajari. Dan kalau ada yang nggak tahu, silahkan tanya Imam Suyuti, pasti Suyuti bisa menjelaskannya. Tapi kalau menjawab sesuatu, kadang itu Imam Suyuti hati-hati. Kayak nggak mau langsung menjawab dari hafalan beliau gitu. Karena terkadang hafalan itu hawan, Iya. Mengkhianati. suka mengkhianat. Artinya yang kita hafal kadang keliru. Jadi untuk kehati-hatian beliau bilang itu ada jawabannya di kitab yang itu tuh. Yang kalau masalah kedua dari kitab yang itu tuh. Gitu. Oke. Jadi khawatir untuk yang dihafal itu keliru, maka untuk memastikannya di sana. Gitu. Kalau kita gimana? Kayaknya di sini ada. Kayaknya. Tunggu. Apa ya? Oke. Walau lal kutub la du'at ulum walam tujad. Nah, ini. Kalaulah bukan karena buku-buku ya yang tersedia saat ini, maka akan hilanglah ilmu tersebut dan tidak akan pernah ditemukan. Dan ini itulah kenapa para ulama sangat punya hirs alal kitabah ya, karena di sini walau lal kutub, kalau bukan karena buku-buku yang saat ini ada, maka ilmu itu akan hilang dan juga tidak ditemukan. Dan kemarin kalau nggak salah kita pernah bahas bahwa buku yang ada sekarang itu hampir banyak yang hilang juga. Kenapa kemarin? Karena nggak dibaca. Bukan, karena nggak sempat Ditulis atau ulang. Ditulis ulang ya. Iya, Banyak banget kan. nggak sempat ditulis oleh murid-muridnya penulis itu. Ya kena musnahkan. Belum lagi waktu perang Iya. Bulaguhan tuh, ekspansi, Bulaguhan, invasi. Pasti Bulaguhan merantuhkan. Jadi kalau Apa sih? sekarang kan bisa tinggal di copy gitu. Kalau dulu kan ngopinya harus manual ditulis gitu. Nah, ada beberapa kitab yang tidak sempat untuk ditulis ulang, sudah hilang gitu. Akhirnya cuma satu-satunya, terus udah nggak dibaca lagi, hilang, ya udah. Nggak ada lagi salinannya gitu. Wahada khata'un mimman zammal iksaru minha. Iksaru minha. Dan ini adalah sesuatu yang salah ya. Mimman zamma apa? Yang benci. Mencela. Yang mencela al-iksaru minha. Mencela Pak Ulum. Orang yang mau ini Orang yang punya banyak menumpuk buku. ilmu, yang banyak buku. Koleksi buku. Buku disimpan doang nggak dibaca. Ya walaupun itu tak tumpuk-tumpuk ini nggak boleh dibenci gitu loh. Ya, gitu. Jadi ini harus selesai nih. Suatu yang salah itu kalau membenci walaupun cuma dikumpul-kumpul gini aja. Ini harus clear nih. Jadi jangan sampai karena kan ini terjadi di kita ya. Al-iksaru ya, dalam artian mengumpulkan. Buku ini kan terjadi di kita nih. Terlepas dari Pak Ulum ya. Mas Ulum ini terjadi juga. Maksudnya yang dimaksud dengan wahada khata'un mimman zammal al-iksaru minha ya. Dan ini adalah sebuah kesalahan mereka-mereka yang membenci orang-orang yang mengumpulkan buku ya kan. Walau ukhida bi ra'yihi, meskipun ya pendapat itu diambil la talifat al-ulum. Talifat atau talifat? Bukan meskipun, seandainya. Seandainya pendapat itu disetujui tentang mencela tadi ya. Buku tuh dikit aja, yang penting Ya. dibaca gitu. Betul. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kayak gitu diambil, pendapat seperti itu diaminkan, maka yang terjadi talifatil ulum. Talifat atau talifat? Sirna, rusak. Iltafat. Itu yang Allahumma a'til munfiqa khalafan. Wa atil mumsika talafan. Oke. Yang sindiran untuk salafi kan talafi. Ini kan walajadzabahumul juhalu fiha, dan lajadzabahum al-juhalu fiha. Jadaba itu asal saling menarik saja. Iya. Mungkin
Orang-orang Artinya nanti orang Mengambil bodoh. alih si orang bodoh ini ngambil alih karena buku-buku udah mulai ini. Iya, tahu masya macam mereka. dan mereka Mengklaim. ngeklaim Seenaknya. seenaknya mereka. Hmm. Falaula syahadatul kutub, jikalau bukan karena syahadatul kutub, apa syahadatul kutub ini? Persaksian. Kesaksian dari buku itu, maka tidaklah sama, ya, Maka akan Bukanlah sama. akanlah sama pengakuan Antara antara orang alim, ya orang yang pintar, dan juga orang yang jahil. demokrasi banget itu. Siap. Demokrasi banget. Ngeri banget. Kita kacau gara-gara itu. The death of expertise. Iya. Ya kan? Oke. The death of expertise. Kakak di sini. Sangat siap. Siap bisa ada kutu ya. Wa udhila ba'dul ulama fi kathrati sira'il kutub. Ya. Udhila Dicela. dan udhila ba'dul ulama, dan sebagian ulama itu dicela, ya, karena mereka banyak membeli buku-buku. Maka dia menjawab. Maka menjawab wa qailatin anfaqta fil kutub ma hawat, dan Itu lanjutin dulu mahawat yamin. mahawat yaminuka mimalin fakultu da'ini. Nah, baru begitu bisa Nah, diartiin. itu diartiin tuh, betul. Main. Dan untuk mereka yang berkata bahwa Untuk dia. untuk dia, Bapaknya juga itu. Iya. Berdiri Mbak, sini Mbak. Parah. Pas Oh iya. itu nggak bisa nyala. Kenapa? Bisa nyala. dan dia berkata, ya, anfaqta fil kut mahawat yaminuka min malin. Engkau habiskan, ya, dalam membeli buku mahawat yaminuka min malin. Apa mahawat itu? Semua yang bisa dijangkau oleh tanganmu berupa harta. Semua harta yang kau punya itu kamu habisin untuk beli buku. Fakultu da'ini, maka aku berkata tinggalkanlah aku, Biarin aku. biarin aja. Hmm. La'alli arafiha kitaban yadulluni, dan aku berharap bahwa saat aku melihat dari buku-buku yang kubeli, buku-buku tersebut memberikan petunjuk kepadaku. La ukhdi kitabi aminan biyamini, Li'akhdi. li akhdi kitabi aminan biyamini, dan li akhdi kitabi, dan aku mengambil bukuku aminan biyamini, dengan aman di tangan kananku. Maksudnya apa? La akhdi kitabi aminan biyamini, Li'akhdi li akhdi kitabi. kitabi aminan biyamini. Mungkin ini terkait sama ayat itu ya. Ya khudil kitaba biquwwah begitu. Al-iktibas. Jadi Lebih tenteram. ya, jadi ketika punya kitab itu akhirnya nanti jadi dia kayak imannya bertambah sehingga bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik dan memegang teguh ajarannya. Maksudnya, wa fi kulli ma sayati minal akhbar wal qasas lisanun natiq, dan insyaallah akan setelah ini akan ada kabar-kabar dan juga cerita-cerita lisanun natiq, dari lisan-lisan yang berkata, wa bayanun musyrikun ini sangat jelas, ya, wa bayanun musyrikun liqimatil kutub wa makanatiha fi nufusi haula'il ulama, dari berharganya sebuah buku dan kedudukannya di jiwa-jiwa para ulama. Wa hiya bidzalika ghaniyatun an ayyi ta'liq, dan itu merupakan sesuatu yang jelas tanpa perlu penjelasan di dalamnya. Nah, ini Nggak perlu dikomentari. perlu Ta'liq. dikomentari.
Wala Ibnu Duraid, wala itu semua. Wala'un. Mulia apa? Wala ini mana? Wala ini banyak wala cak. Wala Ustaz, wala. Wala 6 orang. Wala nama. Karena karena wala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Oh, bisa kan. anu Apa ya? ke dia punya perhatian yang besar, kayak obsesi gitu. Wala wal bara itu loh. Bukan, bukan. Wala. Wala itu pakai Kayak obsesi gitu. oh, Semangat atau apa ya? Perhatian yang besar. oke. Apa sih bahasa gampangnya perhatian besar itu? Obsesi. Nggak mungkin itu. Wala cinta, nafsu, kesenangan, kegemaran, minat. Gemaran ya. Wala awal. Oh, ini sebenarnya bisa dikatain kerakusan. Rakus. Wala itu bisa dipakai buat anjing terhadap apa-apa yang dijilatin nih buat mainan mulutnya. Kerakusan. Ibnu Duraid bil ilmi wa kutub. Dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan ya atau mendengarkan bagaimana Ibnu Duraid itu memiliki tanda kutip kerakusan ya bil ilmi wa kutub terhadap ilmu dan juga buku-buku. Qala Abu Nasr Al-Mikali, berkata Abu Nasr Al-Mikali di Irsyadul Arif ya, tadzakarana al-muntazihat yauman wa ibnu Duraidin hadir faqala ba'duhum anzahul amakin ghutah Dimask. Jadi suatu saat kita kami teringat ya, tudzakiruna tadzakarna ya, kami saling mengingat. saling mengingat ya al-muntazihat tempat-tempat Muntazah. rekreasi Muntazahat. Muntazihat ya. Oh, muntazihat. Yauman suatu ketika kami ngobrol ya, ingat-ingat tempat-tempat rekreasi yang pernah kami kunjungi ya, dan Ibnu Duraid hadir, dan saat itu Ibnu Duraid hadir. Sebagian dari mereka berkata bahwa anzah al-amakin ghutah, jadi sejauh-jauh tempat ya itu adalah ghutah di Dimask. Ghutah nama tempat kan ya. Anzah itu apa, tempat rekreasi yang paling bagus gitu. Tempat yang paling enak buat rekreasi itu adalah yang paling Ghutah. culture. Paling enak ya. Ghutah. Ini nanti markas kekuatan kaum muslimin nih situ. Di Madinah nanti nyifallah Ghutah. Paling nyaman ya, paling enak lah Anzah ya, Anzul Amakin. Paling culture sih. Culture. Qala akharun, dan sebagian mereka berkata enggak juga sih, yang ini adalah Nahrul Uballah ya, nahar yang berada di Irak. Dan sebagian berkata enggak juga sih, Subdu Samarkand. Samarkand ya, Samarkand. Itu ada di Samarkand. Dan sebagian berkata Nahrawan Baghdad ya, jadi Nahrawan yang ada di Baghdad. Dan sebagian berkata Syi'ab Bawan. Syi'ab Bawan ada di mana ya? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Berikutnya dan sebagian berkata Syi'ab tahu nggak? Syi'ab. Syi'ab itu yang kayak dulu ketika Rasulullah diboikot itu mereka tinggal di Syi'ab, apa, Bani Hashim atau Syi'ab apa namanya. Jadi Syi'ab itu kayak semacam lembah yang ada apa, rumputannya gitu untuk ya itu tempat singgahnya itu. Oh, berarti lembah Bawan ini. lembah Apa? subur. Apa? Dan sebagian berkata Naubahar Balkh. Allahu a'lam di mana tempatnya. Sama dulu ya. Dan berikutnya Abu Ibnu Duraid berkata, bagiku ya tempat-tempat rekreasi ini ya itu hanya memanjakan mata-mata kita ya, dan di mana posisi kalian, di mana tempat kalian mengistirahatkan hati-hati kalian. Maka kami berkata, apa itu ya Abu Bakar?
Maka dia berkata Uyunul Akhbar. Ya, itu adalah buku Uyunul Akhbar lil Qutbi. Lil Qutbi. Wa Zahra li Ibni Dawud. Wa Qalaq al-Mushtaq li Ibni Abi Thahir. Thumma ansa ayaqul, kemudian dia bersenandung ya dan berkata wa man taku nazhatuhu kinatun nazhatahu nuzhatahu, dan barang siapa yang tempat rekreasinya adalah kinatun. Mana kinatun? Tadi Kinatun yang tadi itu ya. Yang kalau di bahasa fikih kinin itu ini sama nggak ya dengan ini ya? sama Nggak tahu kayak ya. ini nih. Yang kian tadi depan. Iya, peliharaan. Sesuatu Iya. yang menyenangkan, sesuatu Koleksi lah, koleksi kian itu koleksi, barang-barang koleksi. Ya kalau orang sekarang kan koleksi jam yang mahal tuh apa? yang Rolex. Rolex gitu. Oke. Dan barang siapa yang kesenangannya ya itu adalah dengan barang-barang koleksi, Iya, budak perempuan ini. disebut budak perempuan juga. Iya. Wa ka'sun tahussu wa ka'sin tusab. Ka'sun tahussu Kainah jamak kian ya. ya. Ka'sun tahussu, apa maksudnya ka'sun tahussu? Ka'sun Apa ya? tahussu wa ka'sun tusab. Ka'sun tusab itu kan kas apa namanya? Gelas-gelas yang Dituangkan. tempat-tempat yang dituangkan. Nah, tahussu apa tahussu? Hassa yahussu itu kan hasu al jihad kan gitu. Yang Menjalankan tahussu ini apa Motivasi. nih? motivasi. Misal Ka'sun tahussun apa nih? Ka'sun tahussun ini maksudnya apa? Untuk energy drink ya. Istirahat. Kalau Ka'sun tusab kan berarti gelas-gelas yang dituangkan kan gitu ya. Yang Nah, Ka'sun tahussun apa nih? So energy drink. Jauh sih kalau energy drink. Oke, sama-sama kau mungkin mulai ya. Fanuzhatuna wa istirahatuna, maka tempat rekreasi kami dan tempat istirahat kami adalah tulakil uyun talakil uyun wa darsil kutub. Maka kami akan bermesraan, berduaan dengan mata-mata kami dan membaca buku. Berikutnya adalah obsesi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bil mutola'ah wa syaghafihi fil bahath. Syaghafuhu fil bahath. Qala al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi tilmidhuhu, jadi Hafidh Ibnu Abdul Hadi adalah tilmidnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Mukhtasar Tabaqati Ulama'ul Hadits, dalam buku Mukhtasar Tabaqat Ulama'ul Hadits ya. Disebutkan zakara tarfan min sifatihi, salah satu dari torofan ya, torofan salah satu dari sifatnya adalah la takadu nafsuhu tasba'u minal ilm. Ini Syekhul Islam itu seakan-akan nggak pernah merasakan puas atau kenyang ya dari ilmu. Wala tarwi minal mutola'ah, dan tidak pernah beristirahat dari mutola'atul durus ya. Wala turwa. Turwa itu kenyang dari minum. Sebenarnya di bahasa Indonesia ada sebutannya. Iya, apa ya? Apa kemana? Prunem apa gitu, kurang lebih kayak gitu. Awalnya P, lupa namanya. Oh, Ada sebutannya. Prunem apa gitu lah. Ini kurang lebih begitu. Ada awalnya P, akhirnya M singkatannya. Ini lah. wala turwa, jadi nggak pernah Kenyang. kenyang ya. Dahaganya tidak pernah terpuaskan. Nah, Itu kan panjang. Apa ya istilahnya ada tuh. balik kan dari konten dia. Kalau dia jadi konten menarik sih. Nah, dia, dan tidak pernah dahaganya terpuaskan dari cuma untuk penjelasan dari panjang tuh. Minal mutola'ah, apa namanya? Palum. 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 Apa? Iya, Palum. Palum. Yang dari minum itu. Yang dari minum. Oke, ketemu alhamdulillah.
Palum. Palum. Aneh ya. Dan tidak Turwa palum. Ya, aku ingatnya Tidaklah dia awalnya palum. P, akhirnya M gitu. Cuma apa katanya itu? Palum, Pak Ulum. Pantas ya Pak Ulum tuh nggak pernah kenyang dari Allah. Bedok. Allah. Palung. Palum siap. Ulum palum. Palum kan? Iya, Palum. Palum. Pak Ulum. Palum itu cocokologi. Wala tamillu minal Tamallu. wala tamallu minal istighal, dan tidak pernah berhenti ya, Kan. Tamal tuh bosan dari menyibukkan diri. ya, mencari kesibukan. Wala takillu minal bahthi, dan tidak pernah meninggalkan ya dari al-bahth. Takil lu apa capek nggak? Jemu, iya. Ya, jemu. Berarti Ya, jemu. ya ada tawakul, ada tawakal. Terus Wa qalla ay yadkhula fi ilmin min al-ulum fi babi min abwabihi, dan tidaklah dia masuk ke satu bab ya. Kolannya apa saja kolan? sedikit sekali, Wa qalla, jarang sekali. sedikit kan ya. Hmm. Wa qalla, dan jarang ya dia masuk di satu ilmu dari beberapa ilmu dan Di salah satu ilmu. di salah satu ilmu ya, dan di bab dari beberapa bab, kecuali ya dia mendapatkan maklumat baru. Wa yastadriku asya'u fi dzalikal ilm ala hudzakin asya'a fi dzalikal ilm ala hudzakin ahlahu. Khudzaki ahlihi. Ahli hudzakin apa hudzakin? Khudzak tuh yang cerdas banget. Oke. Dan dia akan mendapatkan sesuatu di ilmu tersebut karena kecerdasannya. Kan, dia akan menyebutkan sesuatu yang belum disebutkan oleh ahli di bidang tersebut. Misalnya beliau belajar tentang kedokteran gitu ya. Dokter itu menyebutkan teori 1, 2, 3 gitu. Nanti beliau itu bisa nambahi teori keempat, kelima, keenam gitu. Jadi ya Yastadrik. Makanya ada kitabnya siapa? Mustadrak Imam Al-Hakim ya. Mustadrak Al-Hakim ya. Itu beliau menyebutkan hadis-hadis sahih yang belum disebutkan oleh Bukhari dan Muslim gitu. Padahal level sanadnya menurut beliau itu sama dengan sesuai dengan standar Bukhari dan Muslim gitu, tapi Bukhari dan Muslim belum menyantumkannya gitu. Jadi dia kayak bisa menambal apa yang luput dari ahli di bidang ilmu tersebut. Oke. Berikutnya, waqala Syekh Muhammad. Afan, saya boleh kasih contoh nggak? Siap, boleh. Soalnya ini ada Ustadz orang sini, masih orang Kukusan, orang Depok lah. Ustadz muda, dia anggota MUI. Oh, Ustadz Ibnu Fajri. Ustadz Fajri. Oke. Dia menjelaskan tentang teori kenapa Tuhan itu nggak kelihatan, terus kenapa Tuhan apa gitu ya. Dia tuh menyebutkan bukan cuma yang teori-teori dari kitab-kitab Islam gitu, tapi bisa dari para peneliti Barat gitu, dan mengatakan si peneliti Barat ini ngomong kayak gini, dan dia ada yang kurang yang belum dimasukin ke dia, bahwa dunia ini adalah negeri ujian gitu. Ini teori ini belum masuk ke orang itu gitu. Nah itu kayak gitu contohnya, kayak sudah ada peneliti yang hebat itu menulis sebuah buku, kemudian nanti Syekhul Islam tuh baca buku-buku tentang itu, nanti beliau bisa nambahi yang belum disebutkan sama mereka gitu. Ini bagian ini terlewati sama mereka gitu. Contoh gampangnya lagi ya Kiai Budi gitu. Beliau bisa ngoreksi apa-apa yang disebutkan oleh pakar parenting misalnya. Tapi mungkin nggak sih kayak diskusi kita nggak lama tuh, saat kita menambahkan sesuatu yang baru ya, tapi kata tadi yang al-mustadrak tadi,
menambahkan hadis sahih selain dari Bukhari dan Muslim, yang mana muallif dari buku ini merasa bahwa secara darajat rawinya itu sama. Mungkin ya kalau ketika Imam Bukhari dan Muslim masih hidup akan dibantah gitu loh. Kenapa sih nggak dimasukin? Oh ternyata menurut kita nih, iya kan itu ini Ya nggak masuk. mungkin kayak gitu mungkin aja. Makanya kita tidak bisa memposisikan diri sebagai orang yang betul-betul bisa mentarjih pendapat para ulama gitu. Kita kata misalnya pendapat Imam Syafi'i dalam hal menyentuh wanita, menyentuh istri itu membatalkan wudu. Itu Toif misalnya kata kita. Karena ayat Al-Qur'annya bunyi begini gitu. Allah mastumun nisa, tapi ada hadis bahwa Rasulullah mencium bunda Aisyah gitu. Nah, kan nanti kalau Imam Syafi'i seandainya hidup lagi, ya beliau akan membantah ucapan kita gitu. Makanya sebetulnya kalau level-level kita menuntut ilmu itu ya bukan mencari kesalahan mereka gitu, tapi berusaha memahami apa alasan mereka gitu. Nah, kalau Imam Hakim ya memang beliau punya kemampuan untuk itu gitu. Pantas beliau untuk menulis kitab itu gitu. Kalau nulis kayak kita itu nggak pantas. Tapi nanti seandainya Imam Bukhari dan Muslim hidup, ya beliau bisa memberi alasan kenapa tidak mencantumkan itu. Ada buku hasyiahnya apa bait nahwu yang terkenal, Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Terus syarahnya apa? Allah. Bukan yang terkenal Nuakil ya. Nah, Nuakil. Jadi di hasyiahnya Nuakil itu ada cerita gini. Imam Malik kan kalau kita lihat baitnya Imam Malik tuh, di awal baitnya Imam Malik tuh dia itu kan merasa sebenarnya lebih pintar dari gurunya. Di bait awal-awal itu ada diksi kayak gitu. Nah awalnya bukan kayak gitu diksinya itu sebenarnya. Jadi dia itu mengatakan lebih pintar dari yang sebelumnya. Siapa ya namanya ya? Pokoknya nama salah satu. Iya Ibnu Mu'ti. Pokoknya merasa jago lebih Mu'ti. Tapi setelah nulis itu si Imam Malik mimpi deh. Mimpi ketemu si Ibnu Mu'ti. Emang kadang orang yang di belakangan itu suka sotoy katanya. Suka apa namanya? Suka sok tahu. Sok tahu dan merasa yang dulu itu lebih apa ya, lebih bodoh daripada yang ini. Habis itu setelah bangun langsung diganti baitnya itu. Haza Ibnu Mu'ti. Sekarang yang tadinya merendahkan Ibnu Mu'ti jadi mendoakan kebaikan buat Ibnu Mu'ti. Itu artinya masya Allah ya, orang alim zaman dahulu itu Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadinya kayak gitu. Jadinya Anda pernah dengar juga katanya setelah mengatakan Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, buku ini akan melewati levelnya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Katanya beliau sempat terhenti saat nggak bisa melanjutkan lagi. Iya maksudnya itu di mimpinya itu dia ketemu itu. Habis itu udah nggak bisa ngajutin bait. Nah, akhirnya bikin apa kalimat kayak permintaan maaf gitu. Bunyinya wa huwa bisabqihi apa haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila gitu yang dan beliau dengan menjadi orang yang lebih dulu nulis itu, maka beliau mendapatkan fadl, mendapatkan apa keutamaan yang mewajibkan aku untuk menyanjung beliau gitu. Insyaallah. Setelah itu baru jadi itu lanjutannya. Yang belakang itu jangan soto intinya itu. Jadi kan Syekh Muhammad Dundun gitu lah namanya pokoknya. Sopan gitu. Rahasia sopan. Bukan. Dundun gitu lupa saya. Bukunya itu dulu hijau tebel. Ya meskipun sekali lagi itu tidak menutup pintu ini ya, pintu bagi orang yang memang punya kemampuan ijtihad untuk ini untuk nambahi yang menurut beliau ditambahkan, bukan sekedar untuk jago-jagoan gitu. Memang ada yang perlu ditambahkan dan memiliki kapasitas di situ. Contohnya kayak Syekh siapa yang dibenci sama orang itu Albani gitu ya. Punya kapasitas dalam tahrij. Kayak Imam Suyuti juga kan kalau baca kitab kayak gitu, habis baca kitab nanti beliau bisa gitu juga. Makanya beliau berharap tuh jadi apa mujadid ya, di abad ke-9. Kan beliau menyebutkan yang pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Syafi'i, terus nanti menyebutkan lagi ada Abu siapa Al-Asy'ari itu Abu Musa sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari. enggak yang ini Imam Asy'ari dah.
Imam Asy'ari namanya Abu Ja'far Al-Asy'ari itu, Asy'ari. terus nanti Imam Al-Ghazali gitu. Terus beliau berharap dan wa arju an akuna minhum gitu atau kama qala ya. Dan semoga Al-Fakir sampai ke derajat itu gitu, di abad ini, abad ke-9. Karena dalam perhitungan beliau, abadnya beliau itu abad munculnya Mujaddid gitu. 800 sekian mau 900 dia kan. Ya, Di ya sana itu Di akhir 900. ke-9, abad ke-9. Menurut kita siapa nih? Ustaz Budi. Jadi orang beriman itu harus pede itu ya. 60 tahun lagi nih. Kalau syarat dari Imam Asy'uti itu, seorang Mujaddid itu ilmunya luas, punya pengaruh yang besar, dampak yang besar untuk Islam dan dunia. Saya ke tahun mana bos? Kan 1457 ini. Ya. Siapa nanti? Tapi memang nggak bisa disepakati ya. Saya Nanti kadang Iya. beberapa ini ada yang 50. Iya. Jadi kayak Imam Asy'uti juga itu nanti gitu. Jadi di zaman beliau ya beliau nggak akan bisa mengklaim, tapi yang akan mengakui adalah Orang generasi setelahnya. setelahnya. Jadi kita ini ada Syekh namanya Saleh Al-Maghomisi. Saleh Al-Maghomisi itu beliau mengatakan gini, saya pengen membuka madhab kelima Siap. dan saya mohon maaf kepada ulama-ulama yang lain kalau kurang menyetujui pendapat saya ini. Saya baru dengar orang mana? Saudi, Saudi. Imam Masjid Nabawi. Oh masya Allah, saya baru dengar ini. Apa itu? Mazhabnya apa yang membuat beda dari mazhab yang lain? Ya, Alasannya? beliau kayak inilah, kayak merasa pendapat-pendapat ulama yang lama itu, 4 imam mazhab itu tidak relevan dengan zaman sekarang gitu. Beliau pengen membuka sebuah madrasah fikih baru yang lebih relevan dengan tantangan zaman sekarang gitu. Dan beliau emang pintar gitu, beliau bisa mengkritik siapa Al-Mutanabi, bisa ngkritik Al-Mutanabi dikritik katanya. Dan Nabi di Antum bandingin Al-Mutanabi sama Syauqi ya jauh. Syauqi menang mana-mana, Mutanabi itu nyontek dari Aristoteles gitu, dari ini gitu. Tapi beliau bisa mendatangkan ininya, memang nakot gitu beliau tuh, bisa mengkritik sastra penyakit gitu. ya. Memang bisa mengkritik sastra dan bagus ilmu. Cuma ya sayang itu muncul klaim seperti itu di akhir-akhir. Tapi Mujaddid ini apakah harus berada di fase yang ada kericuhan nih, terus dia datang ngasain, terus dia jadi Kalau Mujaddid itu kan istilahnya begini, orang yang ketika di masa ilmu itu lemah, dia muncul sebagai pembaharu yang mengajak manusia kembali lagi menapaki jalan ilmu yang benar gitu. Kayak Imam Al-Ghazali gitu kan. Beliau kan jadi rujukan utama di mazhab Syafi'i gitu kan. Terus ya kayak Syafi'i gitu kan, beliau yang bisa mendamaikan mazhabnya Ahlul Ra'yi dengan mazhabnya fuqaha. Dulu kan setiap kali fuqaha bertarung sama mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Abu Hanifah selalu menang karena mereka lebih rasional gitu. Tapi kemudian datang Imam Syafi'i yang bisa menggabungkan kedua-duanya. Jadi mau lawan timnya Abu Hanifah ya menang, lawan timnya Imam Malik juga menang gitu. Karena beliau menggabungkan keduanya. Dan itu harus punya pengaruh, syaratnya ilmunya luas, menguasai banyak bidang, tidak cuma menguasai satu bidang doang, terus punya pengaruh besar untuk agama dan Jadi kalau bicara pengaruh, agama. bicara kedudukan. Nggak harus Pengaruh kedudukan. itu Memang karena karyanya mas, karya kemudian Syafi'i kan nggak punya pengaruh dia, kedudukan juga. keilmuannya dia. Gimana sih? Kan dia nggak perlu orang- punya jabatan, mungkin jabatan pemerintahan. Kalau kemudian keilmuannya diakui orang, Kalau Umar bin Abdul Aziz ya, Hmm. betul. Tapi tidak harus selalu begitu ya. Contohnya Imam Syafi'i itu kan ya bahkan sampai di penjara pernah kan. Jadi emang ada kayak fase beratnya gitu loh. tapi kalau kita lihat ulama besar itu kan pasti punya kedudukan, karena dia punya kapasitas yang luar biasa kedudukan, walaupun kedudukan itu kemudian ditinggalkan kayak Imam Ghazali kan akhirnya kemudian ditinggalkan. Ya Tapi tinggalkan. kalau orang berilmu kan pasti punya ini pak, apa jadi mufti atau apa atau jadi Iya. memang muridnya banyak kan kedudukan itu hanya ulama besar pastilah itu. Ya cuma tidak selalu, karena Karena pemerintahan tadi kayak sendiri ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan
Beliau mengatakan nahnu rijaluddin la rijaludaulah. Kita ini pemuka agama, bukan petinggi pemerintahan. Berarti memang ulama harus jadi oposisi gitu. Nah, juga mas. Ibnu Jauzi menteri Ibnu Jauzi. Sudah. Sudah menteri Ibnu Jauzi. Walaupun kemudian ketika rezeki berganti dia jabat gitu boleh dia disingkirkan. Enggak, oposisi itu diperlukan kalau ininya apa? Kalau pemimpinnya nggak bener nggak sih? Zalim. Tapi Kalau pemimpinnya kayak Umar bin Abdul Aziz, masa mau jadi oposisi? iya, Ya kan? tapi di posisi Umar bin Abdul Aziz itu kan gini kan, maksudnya itu sesuatu yang istimewa ya, yang hampir-hampir belum Nggak tentu. terulang dalam sejarah. Oke lah. Lanjut kalau Syekh 18 menit lagi, jam 11. Tutup ya jam 11 ya, biar nggak kemalaman. Waqala Syekh Muhammad Khalil Al-Haras sama dia Ibnu Taimiyah As-Salafi. Masyaallah. Ya. Kana li Ibnu Taimiyah basarun nafidun. Basorun, Nafidun. Kuwatul idrak ya. ya, pandangannya sangat tajam. Dia punya ya wa nafsun tula'ah la takadu tashba'u minal ilm, dan dia juga punya keinginan yang kuat ya, ambisi yang kuat, sampai-sampai dia tidak hampir-hampir dia tidak pernah merasakan kenyang terhadap keilmuan. Wala takillu minal bahth, ini seperti yang tadi. Wala turwa, dan dia tidak palung minal mutola'ah ya. Dia tidak pernah hilang dahaganya dari mutola'atil buku, dari mutola'ah. Ma'at tawaffur ala zalik. Dan bersamaan itu pula dia memiliki konsentrasi yang kuat ya, terhadap hal yang ditekuninya. Wa qata'an nafs lahu wa sarafal himmah nahwahu. Dan qata'an nafs lahu ini apa sih? Menghilangkan distraksi dan sarful himmah ini mengarahkan semangatnya untuk keilmuan. Hatta innahu lam yanqati 'anil bahas wa ta'lif, sampai dia tidak memutus ya, memberhentikan dari membahas buku kemudian mengarangnya ya. Tilati hayatihi, sepanjang hidupnya. Tilata hayatihi. Kenapa Mansur? Kenapa mansub? Kenapa ya? Zaman. Ya, tarfu zaman. Ta'lif tilata hayatihi fi Syam, dan itu berlangsung ya sepanjang hidupnya saat dia berada di Syam atau di Mesir, ataupun ketika berada di balik jeruji besi, ataupun di rumah. Bal innahu kana yatawajja aliman wa hasran alaman. Dan dia juga merasakan rasa sakit dan penyesalan ketika akhrajul kutub akhrajul kutub wal awraq min indihi fi ukhriyati ayami. Aku coba artikan ya. Ketika dia mengeluarkan buku-buku dan kertas-kertas yang dia miliki di sisa-sisa harinya, maksudnya sisa umurnya, Sisa buku umurnya. beliau tuh dibuang, dikeluarkan, disita. oh disita. Akhroju mereka. menyita berarti. Dan dia merasakan sakit yang begitu luar biasa, Kerugian suratan kerugian dan ketika buku-buku kerugian ketika Disita. bukunya disita dan juga kertas-kertasnya ketika dia berada di sisa umurnya. Aku nah itu. Buku-buku siap.
Itu kayak si Baweh itu yang istrinya cemburu sama kitab-kitab yang dimiliki. Habis bukunya dibakar, bukannya dia jadi diperhatiin sama suaminya malah diceraiin. Terus lucu nggak itu? Nggak ada kisah lagi. Apa? Setelah diceraikan itu dia rujuk atau Enggak. Langsung Orang baik. mereka itu kalau udah cinta banget, tapi sekali disakiti udah lepas. Kayak kisahnya itu as-sayfatu ya'til laban. Bahkan untuk sekedar diminta susunya aja, dia udah nggak sudi lagi gitu. Kamu telah menyanyiakan susu ini gitu. Orang Arab Gitu Mas. mereka. Arab gede yang Makanya kenapa si siapa Mughirah sama siapa ya Mughith dan Barirah itu setelah Barirah itu jadi perempuan merdeka kan udah nggak mau menerima Mughith lagi gitu karena Mughith masih budak gitu. Sampai pun Mughith itu nangis di jalan-jalan, sampai pun dia kayak orang gila menyebut-nyebut namanya, udah nggak cinta ya udah. Iya. Selesai gitu. Mereka nggak ada istilah kayak CLBK itu hampir nggak ada. Makanya kenapa mereka itu dipilih jadi bangsa yang menjadi tempat diutusnya Rasul, karena mereka tidak ada Perkeuan kewakilan. hitam di atas putih. Ya. Bela, ngelawan gitu. Nggak setengah-setengah kayak kita. Kalau kita entah gimana keadaannya. keenaan gitu, keenaan. Iya. Wah pakai wah. Itu ada kitab teknologi Tukulah Mama. Itu belum baca. Itu Baru cinta Ibnu Hazm itu cintanya ngeri-ngeri itu. Lihat cewek cantik langsung istrinya cerain. Maksudnya segitu terhadap cinta deh. Totalitas Itu ya kisah cinta orang-orang petinggi di kerajaan. Jadi kayak gitu mereka terhadap cinta. Ibnu Hazm ya? Oke. Satu lagi di sini nih. Lagi pas tuh betul. Aman masih panjang ya. Mas? Berikutnya Panjang ini aja. Syekhul Islam berikutnya lagi. qiraatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saat dia sakit. Qala Ibnu Qayyim muridnya fi Radatul Muhibbin bukunya yang taman-taman orang sedang dimabuk asmara. Wa haddatsani syekhuna ya'ni Ibnu Taimiyah qala dan guru kami menceritakan kepada kami yaitu Ibnu Taimiyah dan dia berkata ibtada'ani marad sungguh telah menimpa datang kepadaku sakit itu. Faqala lit-tabib dan kemudian dokter itu berkata kepadaku inna mutala'ataka wa kalamika fil ilm yazidul marad. Sungguh saat engkau melanjutkan membahas buku-bukumu dan saat engkau lanjut untuk mengajar ya, maka engkau akan bertambah sakit. Maka aku berkata kepadanya, faqultu lahu la asbiru ala dzalik. Enggak mungkin aku bisa bersabar untuk berhenti dari muthala'ah wa kalam. Wa ana uhakimuka ila ilmika. Dan aku menghukumimu kepada ilmumu. Maksudnya apa ya? Wa ana uhakimuka ila ilmika. Aku menjadikan ilmumu sebagai hakim yang akan memutuskan siapa yang benar di antara kita. Oh iya. Kamu kan dokter. Coba lihat dari sisi teori kedokteran atau sisi psikologis gimana? Kenapa enggak wa ana uhakimuka bi ilmika? Kan ini kan dia dapat ilmunya bukan personalnya. Gitu kan? Ya kita kedudukan nih ilmu lo. Yang jadi diskusi itu kan ilmunya. Jadi dan aku menghukumi dan aku akan mengambil kesimpulan dari diskusi ini dengan ilmu yang kau pelajari kan gitu ya. Nah, kenapa bukan pakai bil? Enggak ini aneh. Enggak. Penasaran aja. Natahakam ita gitu. Oke, karena siap kali. Kita- dalam bahasa Arab aja. Oke, siap. Ini Kita- aneh kita mikirnya adalah tarojim dari Indonesia ke Arab makanya kenapa enggak bil. Oke, siap. Selesai. Bahas kan gitu ya. Ya. Takharaj fi oke. Alaysat an-nafs idza farihat wa surrat wa qawiyat at-tabi'ah fadafa'atil marad. Bukankah ketika hati seseorang itu bahagia terus apa namanya surya sama senang terus kuat kebiasaannya, bukankah itu akan menghilangkan sakit itu? Fakola tentu saja.
Maka aku berkata kepadanya, fa inna nafsi, maka sesungguhnya diriku itu senang bila ilm, masya Allah, dengan keilmuan. Fatuqwa bihi at-tabi'ah fa ajidu rohatan. Dan dengan itu pula aku bertambah kuat karena kebiasaanku dan aku mendapatkan istirahat. Masya Allah. Topiah ini apa ya? Imunitas gitu kan? Tabi'ah atau Ini kayak waktu zaman COVID itu kan awal-awal kita Iya, terlalu iya. dikurung gitu kan malah Komunitas. banyak orang sakit gitu. Tapi ketika malah dibilang ya kita harus olahraga biar kuat ini orang senang Mada. gitu, enggak tahu. Mangan turu masker. Turun masker siap. Itu kan Kuat akhirnya jiwanya ya atau kuat apa ya? akhirnya orang ada kesadaran untuk Imunnya kuat atau ya? Imunnya ya. Tapi ya. Kalau itu imun, Fatuqwa imun. bihi at-tabi'ah, maka imunku bertambah kuat. Imun. Dan saat imanku bertambah kuat, aku dapat beristirahat. Faqala hadza kharij an ilaji. Dan ini adalah ini udah keluar dari tata Iya, cara dari- pengobatan kamu. Aku udah angkat tangan ya. Angkat tangan. Nanti ada teori. sakarepku wes. Ya itu udah bukan urusanku wes gitu. Masya Allah. Dan Nah, Ibnu ini Qayyim- benar berarti. Soalnya kalau masih salah pendapatnya Ibnu Taimiyah, dokternya pasti akan masih mendebat lagi gitu kan. Tapi karena ini udah telak banget, oh iya benar juga gitu. Tapi ya udah, secara dokter kan memang biasanya obat paling ampuh untuk orang sakit adalah istirahat, itu supaya badannya recovery gitu kan. Tapi ada cara kedua selain ada orangnya justru recovery-nya itu dengan beraktivitas gitu. Kan ada ini kisah yang satu orang sakit, kemudian temannya tuh dengar gitu Pak, kalau temannya sakit gitu, maka akhirnya dia berkunjung. Gimana buatnya? Ketika berkunjung melihat temannya sakit, dia ikutan sakit gitu karena Syafi'i ya. iya, karena merasakan sakit. Tapi orang yang dikunjungi itu jadi sembuh karena melihat temannya datang gitu. Akhirnya ketika temannya gantian sakit, dia kunjungi. Akhirnya sembuhnya tuh karena itu, karena dikunjungi oleh temannya. Allah, syair. Betul sih. Gak bisa. Atau ini bisa diterapkan sebagian, tidak bisa diterapkan sebagian. Ya. Ya itu kadang ini Iyalah, ada kesleo. yang kuat dan enggak. Dibuat bahagia gimana kesleo. Makan lah. Jadi Inilah nggak semuanya bisa ya. Ya. Khusus orang-orang yang memang betul-betul punya Ya makanya kekhususan, kayak ya. ini juga Mereka Rasulullah senang ketika- Rasulullah kan tidak memperbolehkan orang yang mau mengikuti Abu Bakar, yang mau infak semua hartanya itu nggak boleh. Yang diperbolehkan cuma Abu Bakar. Kan beliau mengatakan sulus, wasulusu katsir. Cukup sepertiga aja, dan sepertiga itu buat kamu udah banyak banget gitu. Jangan niru Abu Bakar, nggak semua orang bisa kayak Abu Bakar. Ini sebenarnya kan dari sisi inilah kejiwaan misalnya orang ketika Psikologis. sakit kan psikologisnya Aku psikologis tidak. itu yang diambil yang kemudian oke. Aku pusing. Obatnya cuman satu tidur, dua makan pedas, intinya beraktivitas. Insya Allah sembuh, Zak. Itu ini apa namanya? Apa? Bukan sugesti. Kayak sugesti. Ada sugestinya. Enggak, Logis ini kan? aku udah praktekin ya. Jadi kalau aku pusing nih, aku tahu pusingku di belakang, di depan atau di tengah. Nah, kalau yang di mana aku harus kerasa deh, coba kerasa sekali-kali pusing, rasain itu pusing di depan. Soalnya Atau bojoku di yo ngono kuwi. Nah, gitu. Bojoku nek sakit ya bilangnya, wah ini bakso yang pedas. Kalau almarhum bapak saya itu kalau sakit mintanya sate, Pak. Habis makan sate sembuh, Pak. Barang itu tidak harus terang. Iya, tapi kan di kampung sate kan mahal, Pak. Nah, bapak saya itu padahal loh, giginya udah nggak ada. Saya cuma kucangnya gini terus gini. Tapi sembuh, Bos. Kan ketika aku makan sate, aku selalu ingat almarhum bapak saya. Dulu itu sate ku mahal banget, Pak. Maksudnya hal yang susah lah dibeli lah orang kampung, orang tani. Tapi kayak gitu, Pak. Ketika sakit itu minta sate, Pak. Sembuh, Pak. Nah, sama Itu kalau di psikologis memang ada psikologis. mertua aku kayak gitu juga. Mertua aku kalau ngerasa apa kayak pusing, oh ini kayaknya darah kurang nih. Darah kurang obatnya adalah daging kambing. Padahal ya ini simpulan sendiri aja. Pusing darah kurang saat itu geliang, tahu geliang ya? Iya, ngelihat. Geliang emang kayak gini. Tapi memang yang pusing nih,
Nih kalau pusing depan, wes toh. Pusing pada depan, makan wes. Insya Allah sembuh. Lo kalau ibu-ibu ya pusing-pusing ditransfer rembo ya kan. Ini istriku lah transfer rembo. Sehat kan? Mari Seneng ya? kemarin tidak saya diangkat Iya, iya, iya. Ini sebenarnya dari sisi psikologis. Istriku pernah soalnya yang pakai teori itu. Biasanya memang begitu. Biasanya memang kalau pusing obatnya baksonya nggak boleh yang sembarangan. Mintanya titoti. Oh, Standarnya titoti. Ini kalau di bawah titoti nggak mempan ini kan. Harus titoti. Jadi harus ke sana Jalan Kartini itu. Emang ada berarti tadi sini. ada Dan Kartini KPU sana. KPU lama ya. Ya. Mau arah ke GTC sebelah kanan ya. Kanan. Dekat apa? Dekat pom bensin. Intinya cinta itu memiliki pengaruh yang besar. Datang Tadi juga dia mah. datang ke sana. Habis dimakan kok pahit ya gitu nggak kayak biasanya katanya. Nah, kadang nggak mempan kayak gitu. Itu menunjukkan itu sugesti. Dan memang ada hadis kalau untuk berkaitan dengan makanan itu memang ada hadis yang mengatakan idastaha maridukum to'aman atau syai'an maka kasih dia makan. Oh, ada Barangkali di di situ. situ ada di situ obatnya memang gitu. Ada hadis begitu cuma saya redaksi lebih tepatnya. Makanya memang sate bapak saya yang Tapi awalnya Cocok. gitu. Ida istaha maridukum syai'an atau to'aman. Tapi kadang pas sakit nggak ya stahilai. Gila gitu. Iya. Saya coba mikirin makanan terus kalau ada yang klik gitu barangkali itu gitu. Iya. Makanya kadang orang ini kan ditanya, "Kamu mau makan apa?" gitu. Mau dibeliin apa? Udah ronde namanya. tinggal satu paragraf ini. Betul caca. Pun cukup Pak. Kalau Ini badannya paragraf cukup. terakhir. Wa qala Ibnu Qayyim aidan, dan ini juga masuk dari Ibnu Qayyim. Di sana Wa arifu man asabahu marad min suda'in wa huma wa kana dilepas dulu. Ngopol. Dilepas enggak? Di dalam kamar mandi atau di dalam belakang? Di situ. Lanjut. beginilah guys kalau kita dengan anak-anak ya. Kamar mandi nak. Abi makanannya Gumairah jatuh. Ini ada yang apa-apa, lebih Mas. lucu lagi nih. Lanjut. Masya Allah. Wa arifu man asabahu Ya. Abi mau nggak bapak gigit. Nggak apa-apa Bi, jangan. Nggak apa-apa. Ya, Bapak. wa arifu man asabahu marad, dan aku pernah mengetahui ada seseorang yang ditimpa sakit pusing ya. Baru kita bahas Allahumma. demam ya kan, karena kita masih kalau ini belum sampai derajat ini sih, Taruh di kepalanya. dan Berarti kitab itu ditaruh di atas kepalanya. Kita saya ke obatnya HP. Itu tutup pintunya. Faida wajada ifaqatan qara'a fihi. Ifaqah Boleh Sadar. Jadi dia pingsan gitu. Nanti kalau pas sadar itu yang paling pertama dicari adalah kitab yang di dekat kepalanya itu. Ifaqah pingsan. Enggak, sadar dari Siuman nih. Siuman. Faida ifaqah qara'a fihi, dan ketika Gumairah. sadar Celananya Gumairah setengah. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Taruh di belakang. Kayak itu kan. Tolongin. Baik. Abi dikit nggak apa-apa ini. Ya. Ini nggak apa-apa banyak. faida ghuliba wada'ahu fadakhala alaihi tabib. Faida ghuliba wada'ahu, dan ketika Pingsan lagi ditaruh lagi. Pas ghuliba wada'ahu, iya kalau dia mau pingsan bukunya ditaruh lagi. Kalau kerasa kayak mau pingsan nih, udah mulai kunang-kunang nih. Lagi apa? Kambuh ada kambuh ya. kambuh. Kambuh atau ini. Kambuh. maka fadakhala alaihi tabib, maka dokter akan masuk ke ruangannya ya. Wa huwa kadzalik ya. Faqala, Dia dalam kondisi seperti itu. ya dalam posisi seperti itu, inna hadza la yahillu laka fa innaka tu'inu ala nafsika wa takunu sababan li fauti matlubika.
dan sesungguhnya ini tidak diperkenankan untuk kamu Hmm. karena ini akan fa'innaka tu'in, ini akan membantu dirimu ya, dan akan menjadi sebab li fauti matlubika. Fautu apa? Li Faut fauti, itu kehilangan. dan ini akan menjadi sebab kehilangan dari apa yang engkau minta. Yang lagi diusahain yaitu kesembuhan. Gimana gabungan Nah, yang kayaknya- Ya. kayak gini nih nggak baik sebenarnya. Ini bikin kamu nggak bisa sembuh loh. Tapi kok ada kalimat lain atau ini Kayaknya bukan atau Toinu ya. Toinu ala itu atau bukan Toinu ini Fatut Madrai ya? Ya mungkin ya. Apa Yang ada namanya? Yu'ainu kan menolong nih. Ini kayak bukan Toinu ya? Apa ini? Ah, To'yan. apa namanya? To'ana. Po itu pakai po. Iya. Harus dicari nih ya. Ini masih ini ya. Ya saya tak tandai merahnya, tak cari. Inna hadza la yahillu laka fa innaka tu'inu ala nafsika Halaman wa berapa ini? takunu sababan li fauti 38. matlubika. Aku baca buku. Aku baca buku ini. Main dulu. Oke, Tapi kiraatannya semoga Allah berkahi dan istiqomahkan kita semua dalam proses belajar ini. Bagi diri. Kesimpulannya adalah kecintaan ulama itu bahkan sampai sakitnya adalah obat bagi dirinya. Terima kasih rekan-rekan semua, Saridah semua. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di Qiraatu Ibnul Jauzi, masih dengan saya insya Allah. Jadi pekan terakhir ya. Sebelum libur. Ini hari Insya Ahad, Allah. hari Ahad pulang kampung. Kalau gitu pekan terakhir drop.